Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Polri Presisi bersama saya Kamarati Kusuma. Pemirsa, pada hari ini kita tahu kasus dugaan beras oplosan kembali menggemparkan publik, di mana Satgas Pangan Barreskrim Polri ini mengungkapkan adanya pencampuran beras pada merek-merek besar yang akhirnya merugikan masyarakat hingga 99,35 triliun rupiah. Dan kejanggalan harga, temuan dari Kementerian Pertanian terhadap ratusan merek beras premium yang juga melanggar. Hingga penetapan 6 tersangka menjadi sinyal kuat. Ternyata ini masih ada masalah serius yang berada di sektor pangan kita. Hari ini pemirsa kita akan juga membahas mengenai bagaimana modus, kemudian dampak dan juga upaya pemerintah dalam memberantas praktik curang bersama narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Di studio sudah bersama saya, yakni sudah ada Brigjen Pol Helvi Assegaf, Kasatgas Pangan Polri. Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah ada Bapak Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Sam sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian narasumber berikutnya juga sudah ada bersama kami, Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini juga menjadi keresahan dari publik mengenai adanya beras yang tidak sesuai mutu. Masyarakat menginginkan beras dengan kualitas yang luar biasa, dengan kualitas premium, tapi ternyata ini didapatkan adalah beras-beras yang tidak standar dan tidak sesuai dengan mutu yang ada saat ini. Saya mau ke sisi Polri dulu ya. Pak Elvi, kalau melihat bagaimana Polri melalui Satgas Pangan ini berhasil akhirnya membongkar kasus besar ini tidak standar mutu, seperti apa sebenarnya peran dari Satgas Polri? Kemudian dalam pengawasan mutu seperti apa, bahkan sudah ada beberapa juga penetapan tersangka yang tidak main-main ini. Tersangka adalah pejabat perusahaan besar produsen beras di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Ratih. Pak pemirsa, kami sampaikan bahwa Satgas Pangan Polri memiliki tugas pokok yaitu melakukan kegiatan menjaga stabilitas distribusi, ketersediaan maupun harga pangan kita. Polri sudah melakukan kegiatan preventif dan represif, tentunya berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, baik dari kementerian, lembaga maupun pelaku usaha itu sendiri, supaya terjamin ketersediaan di lapangan, kemudian terjamin bahwa barang tersebut sudah didistribusi kepada masyarakat, dan yang pasti harga bisa terkendali. Nah itu dia Pak. Nah, selain itu juga Satgas Pangan melakukan kegiatan monitoring, pengawasan ke lapangan, kontrol ke gudang-gudang, ke pasar, retail modern, tradisional, dan toko-toko yang memang menyediakan bahan pokok tersebut. Kemudian kegiatan apabila nanti ditemukan di lapangan terjadi penyimpangan, pelanggaran hukum dilakukan oleh para pihak, pasti kita melakukan penegakan hukum walaupun bersifat ultimum remedium. Artinya penegakan hukum itu alternatif terakhir apabila langkah-langkah awal mengingatkan para produsen maupun pelaku usaha tidak mengindahkan aturan yang ada. Sehingga kita melakukan penegakan hukum. Oke, jadi secara maksimal sudah dilakukan oleh Polri. Tapi pemirsa juga mungkin bertanya-tanya sebenarnya Pak, ini awal mulanya akhirnya Kementerian Pertanian tepatnya bisa menemukan beras yang tidak sesuai mutu lah, kita jangan sebutkan mungkin beras oplosan begitu ya Pak, tidak sesuai mutu, dapat ditemukan oleh Kementerian Pertanian. Awal mulanya seperti apa sih Pak? Iya, kami di Kementerian Pertanian sebagai yang bertanggung jawab ya, memproduksi beras ini untuk semua masyarakat Indonesia. Awalnya di keresahan kita pada saat stok di Bulog paling tinggi selama ini, kemudian harga di petani gabahnya masih ada yang di bawah HPP, kok tiba-tiba ada teriakan kekurangan beras, kemudian stok berkurang di lapangan. Tentu ini kan tanda tanya gitu. Nah dari situlah Pak Menteri coba deh cek gitu ya, apa yang terjadi. Ternyata kami juga sangat terkejut, loh ternyata dari sekian ratus yang kita cek, 212 merek itu lebih dari 85% tidak sesuai dengan standar ya. Lebih dari 85% ya? Lebih dari 85% tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia yang telah ditetapkan. Nah ini kan, wah jangan-jangan ini masalahnya ya. Kemudian kita cek lebih lanjut, kita masukkan ke 13 lab di seluruh Indonesia, ternyata juga memang ada yang harusnya premium harganya ya, diterus premium ternyata kualitasnya medium, bahkan ada yang lebih parah lagi, Pak Kabar Banas. Itu beras patahnya bahkan hampir 40% lebih, hampir 50%. Ini kan luar biasa ya.
Nah, ini artinya masyarakat sangat dirugikan gitu. Sebenarnya kalau isu oplosan itu bagi kami di kementerian bukan masalah oplosannya, tapi sesuai standar atau tidak, itu aja jadi sebenarnya. sebenarnya kalau oplosan itu memang biasa dilakukan atau bagaimana Pak? Ya, banyak orang mengatakan kan biasa untuk mendapatkan kualitas Tapi ini tidak tertentu. sesuai standarnya. Masalahnya mau dioplos atau istilah mix atau campur dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan SNI atau tidak itu. Oke, Ya. jadi memang sebenarnya akhirnya ditemukan ternyata banyak beras-beras yang tidak sesuai mutu setelah ada pengecekan dari laboratorium Ya, gitu ya. betul. Dari sisi Polri sendiri Pak, apa saja temuan Polri di lapangan sejauh ini hingga akhirnya kasus ini perlu penyelidikan lebih lanjut? Ya, terima kasih. Berawal dari surat Bapak Menteri Pertanian kepada Kapolri tanggal 26 Juni 2025 terkait masalah penyampaian hasil investigasi beliau ke lapangan, melakukan pengecekan, uji sampling, kemudian dilakukan pemeriksaan lab. Kita tidak lanjuti dengan membuat laporan informasi dari Satgas Pangan, kemudian melakukan pengecekan ke lapangan secara langsung, mengambil sampel-sampel yang seperti diambil oleh Pak Menteri, kemudian melakukan uji lab, dan kita temukan ternyata hasil dari uji lab tersebut, dari 16 sampel itu seluruhnya tidak memenuhi Dari 16 standar. sampel yang diambil ya? Ya, 16 standar. Ya, akhirnya kita lakukan peningkatan status ke penyidikan dan kita proses. Alhamdulillah kita sudah sampai dengan hari ini ada 6 tersangka untuk penetapan yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian untuk jajaran kita di Polda juga sudah ada penegakan hukum juga. Ada 20 perkara, ada 26 tersangka dari jajaran dan Satgas Pangan Pusat. Tapi berarti ini akan terus dikembangkan ya Pak? Kita akan Kemungkinan terus kembangkan. Lebih dari 6 tersangka mungkin. Betul. Oke, tadi dari sisi memang sebenarnya Polri juga sudah akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap orang-orang yang bermain merugikan masyarakat dengan adanya beras oplosan ini. Saya mau ke Pak Adi. Pak Adi, kalau melihat bagaimana Anda melihat ini cukup mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan mungkin dikatakan beredarnya beras oplosan di masyarakat. Iya, saya biasa dipanggilnya Arif. Ya, Pak Arif. Prasetyo Adi, betul. Oh, iya. Beredarnya beras oplosan. Sebenarnya saya ingin jelaskan sedikit mengenai diksi oplosan gitu ya. Ya, karena masyarakat kalau oplosan ini udah sangat negatif gitu ya, Pak Iya, Arif ya. tadi Pak Sam, Pak Brigjen Helvi udah sampaikan gitu ya. Jadi sebenarnya dalam bisnis beras itu sendiri memang ada teknik pencampuran, blending atau oplos ya untuk mendapatkan suatu kualitas tertentu atau preferensi customer. Nah, jadi berbeda dengan kalau kita oplos minyak harga 15 kemudian dengan 8 jadinya nanti dibuat 15, bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi bicara perberasan itu dulu. Tapi yang dimaksud oleh Pak Jenderal Helvi dan Pak Sam tadi adalah tidak sesuai dengan standar mutu yang ada di label. Jadi Pak Jenderal Helvi sudah jelaskan di beberapa kesempatan bahwa kalau di packaging itu, di labeling itu ada beras premium, itu artinya brokennya harus maksimal 15%. Maksimal 15%. Betul. Nah, tadi ditemukan misalnya ada yang 25, 30, 40, itu melanggar. Jadi apapun barangnya, nggak cuma beras, ya, apapun barangnya, misalnya gula atau tidak sesuai dengan labeling, Labelnya. itu memang melanggar. Jadi bukan hanya beras, Mbak Rati. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Helvi itu dan Pak Sam betul. Kemudian oplosan itu maksudnya begini, untuk mendapatkan broken 15%, biasanya kalau mesin modern itu seperti yang Pak Helvi sudah ke beberapa tempat langsung, saya lihat beliau sendiri cek, bukan anak buahnya. Langsung turun lapangan ya Pak Helvi ya. Pak Helvi sendiri yang cek gitu ya. Beliau juga udah melihat gitu Ya. ya. Jadi ada beras kepala. Beras kepala itu maksudnya beras utuh. Kemudian ada beras broken. Ya. Untuk itu maka ada pencampuran, Mix ada di situ, grader ya. di situ, ada mixing di situ, sehingga nanti outputnya maksimal 15%. Ya. Nah, sesederhana itu sebenarnya. Nah, kalau ditemukan ya di luar dari itu sebenarnya self correction buat seluruh pelaku usaha, buat kita semua, ya, supaya satu memperbaiki kualitas, Ya. dua masyarakat membeli, membayar, mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuai Dengan labelnya. dengan label. Ya, ya. Kan sesederhana itu sebenarnya. Ya, ya. Nah, sehingga kalau produksi kita sampai hari ini
yang kemarin ya, kita sudah cek produksi konsumsi plus 3 juta ton. Bulog pada waktu itu mendapatkan 2,7 juta ton, sebenarnya stok kita cukup. Ya. Jadi common sense-nya di situ. Kalau stok cukup, berarti harga itu seharusnya stabil. Nah, berbeda misalnya harus saya jelaskan hari ini. Begitu sudah selesai panen raya, gabah itu produksinya mulai turun, maka mulai akan ada pergerakan harga naik. Ya. Harga gabah pasti hari ini misalnya sudah di atas 7.000. Ada kenaikan di situ. Pada saat harga sudah di atas 7.000, waktunya Bulog mengeluarkan stok. Jadi sesederhana itu. Sesimpel itu sebenarnya ya, Iya, Pak ya. iya. Tapi berarti memang saat ini ada berasnya oplosan, adanya modus-modus. Nah, pertanyaannya nantinya di segmen berikutnya, modusnya ini kan kalau kita melihat beras ini kan dari hulu ke hilir begitu ya, dari produsen beras sampai dengan ke tangan masyarakat. Nah, modusnya seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Polri Presisi. Kembali Anda menyaksikan Polri Presisi pemirsa, kita bahas mengenai beras oplosan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sebenarnya beras oplosan yang ada di Indonesia dan juga upaya yang dilakukan semua pihak untuk dapat memberantas hal ini. Tapi saya mau bertanya mengenai modusnya. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya kenapa akhirnya beras oplosan ini bisa sampai di tangan masyarakat dan ada campur tangan dari produsen-produsen besar di situ. Pak Helvi, dari penyelidikan Satgas Pangan Polri sendiri, bagaimana sebenarnya modus yang dijalankan dalam kecurangan beras oplosan ini, Pak? Ya, para pelaku melakukan produksi dan memperdagangkan. Produksi dan juga memperdagangkan. Ya, produksi di sini melanggar Permentan 31 2017. Ya kan, Apa yang dilanggar dari? Terkait masalah standar mutunya. Oh, oke. Ya kan gitu. Kemudian terkait dengan memperdagangkan, artinya sudah beredar keluar dari produsen kan, itu melanggar peraturan Kepala Bappenas nomor 2 2023. Di situ jelas sekali bahwa mereka melakukan kegiatan pada saat melakukan produksi, khususnya menggunakan mesin produksi yang modern, itu semua by setting, ya kan? Berapa kadar air yang akan dibutuhkan? Ya akan dibentuk ini nanti pada saat produksi itu tinggal pencet digitalnya, ya kan. Kemudian berapa pecahannya tinggal dia pencet. Beras kepala berapa persen tinggal pencet. Artinya semua dengan niat dari awal sudah disetting seperti itu, ya kan. Dan mereka melakukan kegiatan itu dengan harapan mendapatkan keuntungan yang Lebih besar, ya. gitu kan. Bagaimana kok ini bisa melebihi, kan gitu ya. Pada saat setting tadi sudah digunakan alat yang super canggih, ya kan, yang modern. Dan mereka tahu bahwa nanti akan terjadi perpindahan handling dari produsen ke D1, D2, D3 sampai dan konsumen. Tentunya ada dampak nanti perpindahan ini, kan gitu ya. Nah, ini yang harusnya diperkirakan kalau itu batasannya 15% brokennya, ya dia harusnya di-spare 10%. Faktanya setelah kita lakukan penindakan, mereka bisa lakukan itu dan sekarang hasilnya bagus. Kenapa tidak lakukan dari dulu? Kan gitu. Artinya sebetulnya bisa. Dan ini kembali lagi. Kenapa tidak lakukan? Iya Pak, kalau kami harus memperbaiki ini seperti yang standar yang benar, ya kos produksi kami bertambah setiap 1% itu Rp100 sampai Rp200. Gitu. Artinya kos ini akan bertambah. Nah, ini yang terjadi, makanya sebenarnya motifnya mendapatkan keuntungan lebih besar dari yang seharusnya. Walaupun dengan margin yang ada itu sudah cukup buat mereka. Ini yang mereka lakukan saat ini. Jadi motifnya memang karena keuntungan yang lebih besar. Ya. Sebenarnya bisa kok kalau misalnya standar mutunya sesuai saja, gitu kan. Dari sisi Kementerian Pertanian melihat banyaknya ternyata ada bagaimana pengawasan terhadap produsen beras yang memang tidak sesuai standar mutu. Ya, sebenarnya kalau otoritasnya ini ada di Pak Arief ya teman-teman. Jadi kami waktu itu memang ada membentuk namanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan, itu diantaranya yang di pusat Bappenas. Tapi kami dari yang bertanggung jawab untuk produksi tentu kita memperbaiki dulu mutu di lapangan, sebaik-baiknya mengajarkan petani bagaimana mendapatkan hasil yang bagus dan seterusnya, menjaga harga ya. Jadi harapannya kenapa ada HPP itu harapannya tadi subsidi yang banyak diberikan oleh pemerintah kepada petani ini dapat banyak dirasakan oleh petani langsung. Nah ini yang kadang-kadang ya
Makanya agak tergerak waktu itu, di petani masih harganya di bawah HPP, tapi kok di atas jadi ambil banyak keuntungan gitu, Mbak. Jadi kalau kami lebih banyak di hulunya, Mbak, itu kita siapkan. Tapi juga ada pengawasan pastinya di hulunya dari Kementerian Ya, Pertanian. salah satu tadi yang pengawasan yang tidak langsung akhirnya juga terjadi kelihatan bahwa ada yang salah di pasar, itu karena kegalauan kami waktu melihat harga itu kok tinggi pada saat beras tersedia. Itulah salah satu bentuk ya pengawasan juga dari kami itu. Oke. Pak Helvi, sudah ada beberapa tersangka tadi disampaikan yang diamankan oleh pihak kepolisian. Boleh di-share kepada masyarakat sebenarnya peran-peran dari masing-masing tersangka seperti apa? Karena melihat juga mereka memiliki jabatan strategis di perusahaan-perusahaan produsen beras. Baik, ada beberapa yang memang kita tetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perannya. Ya, dari mulai bagian produksi. Produksi di situ ada quality control. Ya, quality control ini berkolaborasi dengan kepala pabrik atau direktur operasional yang ada di situ. Ya, berkolaborasi dengan quality control. Mereka selalu melaporkan progres daripada kegiatan dari processing. Itu setiap 2 jam wajib melakukan kontrol dan melaporkan kepada kepala pabrik, gitu ya, atau direktur operasional. Hasilnya akan dievaluasi. Kalau misalnya masih kurang standarnya, ya mereka akan terus perbaiki, melakukan processing dengan diperbaiki sistemnya, kan gitu kan. Nah, kalau ini ternyata tidak dilakukan, yang ada bukan 2 jam sekali, tapi sehari hanya 2 kali maksimal. Sehari hanya 2 kali, seharusnya 2 jam sekali ada pelaporan itu. Artinya ada SOP yang mereka tidak lakukan. Nah, ini yang itu tidak boleh secara terjadi. disengaja kah? Ya, mereka lakukan seperti itu. Itu salah satu perannya ya? Ya, kesalahan mereka di situ karena melalaikan SOP yang harusnya dilakukan oleh mereka. Kemudian dan semua ini karena disampaikan bahwa ini proses ini maksudnya adalah motifnya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Tentunya ini semua atas instruksi dari yang di atas. Dan gitu kan, makanya di situ bertanggung jawab secara korporasi adalah direktur utama. Makanya itu salah satu menjadi tersangka di sini. Makanya mereka mempunyai peran masing-masing. Gitu, semuanya baik kontrol dan under kontrol. Ada instructor meeting, setelah ada perbaikan kami sampaikan pada saat penegakan hukum, dilakukan perubahan sesuai dengan SOP dan kita cek langsung ke lokasi sekaligus rekonstruksi. Ternyata hasilnya bagus. Bahkan mereka dari takaran saja 25 kilo isi packing 5 kilo 5 biji dari 25 itu sudah dibuat margin di sistemnya 25 kilo lebih 2 ons. Oh, begitu, itu Pak. kurang 1 gram saja itu terlempar barang itu by system langsung keluar kurang 1 gram. Sebenarnya by system sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya? bisa. Artinya kalau mereka mau sesuai komposisi, sesuai SOP. nggak ada masalah itu. Pasti kok sampai akhir juga bagus. Gitu. Oke, itu beberapa tersangka yang ternyata perannya masing-masing seperti itu ya. Saya mau ke Pak Arief. Pak Arief, tadi kan kalau dari sisi Pak Sam, itu pengawasan di ranah Anda nih. Pengawasan bagaimana produsen-produsen yang tidak sesuai mutu dan standar. Di dunia perberasan itu sebelum merilis ya, itu ada PSAT. Ya, PSAT itu harus registrasi. Brand itu seperti apa, kemudian berapa isinya dalam satu packaging, ya, berasnya isinya beras apa, itu semua terregister. Biasanya spek itu dulu memang itu tugasnya Kementan karena Badan Pangan Nasional itu dulu salah satu eselon 1 Kementan. Kemudian ada Perpres 66 2021 Badan Pangan itu dipisahkan dari Kementan. Sehingga sebenarnya pada waktu awal sudah demikian, kemudian cek juga kita bersama-sama. Tentunya kalau sudah sampai ke konsumen di Kementerian Perdagangan ada namanya Direktorat Jenderal Pengawasan dan Tertib Niaga ya. Di sana juga melakukan hal yang sama. Paralel, saudara kita di Satgas Pangan Polri ini punya instrumen sampai ke Satgas Pangan daerah itu biasanya bersama-sama kita. Ya. Nah, semua kegiatan yang di pusat ini juga didistribusikan ke teman-teman Dinas Urusan Pangan di seluruh Indonesia. Jadi OKKPD. Ya. Ini juga membantu kita. Jadi soal pengawasan demikian. Tapi kembali tadi ke beras yang sudah di packing ya. Sebenarnya itu untuk masyarakat itu lebih aman, karena
dalam keamanan pangan ini traceability, jadi bisa di-trace. Jadi Pak Helvi sangat mudah mengidentifikasi satu beras yang diproduksi oleh pabrikan tertentu, ya, sehingga addressingnya jelas. Ya. Masalah di dalam tadi ada QC, ada QA, kemudian Ada SOP yang tidak ada dijalankan, SOP dan tidak dijalankan, lain-lain. itu berbeda, fokus berbeda. Tetapi sebenarnya dengan beras itu di-pack, minyak goreng di-pack, gula di-pack, ya, kita semua sebagai konsumen harusnya lebih terjamin. Iya. Ya toh? Harusnya. Jadi Mbak Rati kalau jalan baik ke pasar tradisional atau modern, begitu pegang brand tertentu sudah secure, merasa aman di situ bahwa produk ini pasti dijaga, karena Kualitasnya. Jenderal Helvi tadi sampaikan bahwa orang per 2 jam aja dicek kok. Iya, Berarti- seharusnya. Ya. Atau misalnya 1 hari pun dicek 1 kali pun dengan Ya. random, itu juga sebenarnya sih masih bisa mewakili. Tapi kalau tadi bicara SOP kan setiap perusahaan punya SOP yang berbeda. Jadi beras yang dicurah atau loose yang diperjualbelikan sama beras yang sudah di-pack, ya, bedanya itu tadi. Satu bisa di-trace, satu agak kurang bisa di-trace. Ya, ya. Yang kedua, kenapa harga beras yang packaging lebih Lebih mahal? mahal. Karena di situ ada tergantung packagingnya itu menggunakan apa. Kalau menggunakan nilon berarti akan sekitar 300-400 rupiah. Ya, berbeda dengan kalau menggunakan karung yang biasa, atau bahkan yang kalau Mbak Rati main ke pasar tradisional, timbang sendiri pakai kantong plastik, beli setengah kilo atau 1 kilo, Oke. itu berbeda. Jadi makanya ini kita juga sedang merumuskan, ya. Dengan atau tidak dengan packaging, ya, itu Akan berbeda mempengaruhi nggak harganya. nantinya? Nah, sehingga kalau tadi sudah ada setting keuntungan Baik. di produsen, setting keuntungan di konsumen, itu sebenarnya yang wajar itu seperti apa angkanya? Nah, itu dia. Ini juga menjadi pertanyaan kita bersama karena beras ini kan komoditi strategis, dalam arti kenaikan harga beras, kelangkaan harga beras akan mempengaruhi komoditas lainnya. Pertanyaannya, apakah ini juga akan mempengaruhi stok pangan nantinya? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Polri Presisi. Ya, kembali lagi di Polri Presisi. Tadi kita juga sudah membahas sebenarnya upaya berbagai pihak untuk bagaimana beras oplosan tidak lagi beredar di masyarakat, oknum-oknum yang melakukan modus ini diamankan, dan juga pastinya tidak akan berdampak terhadap bagaimana stok pangan di Indonesia. Saya mau ke Pak Helvi, Pak, kalau barang bukti apa saja sih yang sudah didapatkan oleh Satgas Pangan Polri, dan pengungkapan kasus beras oplosan ini seperti apa? Ya, makasih. Barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik terkait dengan perkara ini kurang lebih ada 200 ton, 200 ton? ya. Ini kondisi sudah di hold di masing-masing gudang. Kemudian selain itu juga mesin produksi, ada dryer, ada husking, ada packing, ruang kemudian mixing, blending, ini semua ada di situ, ya kan? Lengkap, memang lengkap sekali. Termasuk kantong-kantong plastik yang sudah disiapkan oleh mereka. Jadi barang bukti itu sekarang sudah disita oleh penyidik, tapi kita sampaikan untuk menjaga ketersediaan kita, tetap mereka bisa menggunakan, memproduksi kembali dengan catatan harus sesuai dengan mutu standar yang ditetapkan. Ya, tidak boleh di bawah itu atau kembali ke yang sebelumnya. Yang jelas itu melanggar. Nah, saat ini sudah berjalan dari beberapa perusahaan yang kita tangani, itu sudah melakukan kegiatan jaga ketersediaan tadi, jangan sampai terjadi kekosongan. Nah, harapannya itu ya, masyarakat juga bertanya-tanya, akankah ini juga mempengaruhi stok pangan di Indonesia, khususnya untuk stok beras sendiri, Pak Sam? Ya, alhamdulillah stoknya seperti saya sampaikan di awal tadi, stok beras kita, stok cadangan beras pemerintah saat ini kan ada sekitar 4,2 juta ton. Itu terbesar selama mungkin Bulog berdiri ya. Nah, ini saya kira cukup. Untuk menjaga stabilitas harga, saat ini kan pemerintah sudah memutuskan untuk mengadakan operasi pasar melalui SPHP ya. Nah, harapannya harga stabil lah. Kita paham ada dua puncak ya, Pak Arief ya. Puncak pertama udah kita lewati, pada panen tertinggi. Nah, ini ada di lembah sedikit, nanti akan masuk puncak lagi. Nah, ini yang sedikit ini kita intervensi pasarnya dari cadangan beras di Bulog. Tahun ini kita siapkan 1,3 juta ton ya Pak untuk SPHP. Jadi aman ya Pak? Aman, insya Allah.
Pak Helvi, tadinya sudah ada beberapa tersangka yang diamankan, barang bukti bahkan sampai dengan 200 ton beras dan juga mesin-mesinnya. Ini bagi pihak yang memang sudah ditetapkan tersangka, nantinya apa hukumannya atau ancaman hukumannya seperti apa, Pak Helvi? Ancaman terhadap tersangka itu kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 0899 pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F. Huruf A terkait masalah standar, huruf F terkait dengan masalah label yang ada di kemasan itu sendiri. Dan TPPU. TPPU. Ya. Ancaman hukumannya untuk perlindungan konsumen yaitu 5 tahun penjara dan 2 miliar denda, sedangkan TPPU itu 20 tahun penjara. Ya, mudah-mudahan ini menjadi efek jerah bagi mereka ya. Pastinya, tidak boleh melakukan lagi hal yang sama. Amin, harapannya seperti itu. Pak Arief, bagaimana nih kalau misalnya dari sisi Anda masih ada mungkin yang beredar beras yang tidak sesuai dengan standar atau labeling mutu yang dicantumkan di label ini? Apakah memang harus ditarik dari pasaran? Tapi kan khawatir juga masyarakat. Nanti kalau ditarik stoknya nggak ada nih Pak. Walaupun tadi dikatakan stok beras di Bulog aman. Tidak. Jadi tidak usah ditarik, tapi jual sesuai dengan mutunya. Berarti harganya mungkin di bawah Turun. dari... Iya. Karena beras ini ya tidak boleh kosong. Tadi seperti saya sudah sampaikan, kalau stok kita kelebihan 3 juta, kemudian stok Bulog posisinya 3,9 juta hari ini, intervensi yang dilakukan oleh Badan Pangan bersama Bulog, ya, tentunya melalui Rakortas, ya, ada Kementan juga di sana, Satgas Pangan, ini semua jagain. Jadi 360.000 ton hari ini sudah 90% lebih diguyur ke masyarakat. Jadi masyarakat desil 1 sampai 7 itu sekarang sudah punya beras. Jadi kalau Mbak Rati lihat hari ini agak tenang ya, karena sudah pegang masing-masing 20 kilo untuk 18,27 juta keluarga penerima manfaat. Ya, jadi ini relatif tenang. Kemudian diperintahkan melalui Rakortas juga 1,5 itu sebenarnya 200.000 sudah di bulan Januari Februari karena pada waktu itu memang salah satu yang perlu diintervensi. Dari Juli sampai dengan Desember 1,3 juta ton. Nah ini yang harus kita dorong agak cepat karena kemarin itu memang kita stop SPHP karena saat panen raya. Jadi kalau saat panen raya SPHP itu digelontor kecuali di daerah minus ya, daerah minus itu maksudnya Papua Pegunungan, kemudian daerah terpencil yang 3 TP itu tetap kita harus gelontorkan ya. Tapi untuk secara umum ya itu memang harus di stop. Karena perintah Pak Presiden itu jaga harga di petani 6.500. Kalau ini diguyurkan di sentra produksi nggak akan tercapai 6.500 seperti kemarin. Jadi perlu diketahui Bapak Presiden meminta kita semua menjaga harga petani 6.500. Hanya 6.500. Maksudnya bukan 8.000, bukan 7.500, bukan. Sehingga teman-teman di produsen atau pabrikan harus sudah bisa mengukur berapa harga gabah yang maksimal ya untuk mendapatkan HET. Ya. Nah, baik. Kalau sudah paham bahwa HET itu tidak akan bisa dicapai dengan harga gabah 8.000, ya jangan beli 8.000. Beli yang di bawahnya harganya ya. Ya harus, jadi tidak boleh, ini maksud saya, ini self correction untuk kita semua, termasuk Badan Pangan, teman-teman di kepolisian, semua, pabrikan, ini semua sekarang membuat koreksi ya, agar kembali bahwa 6.500 di tingkat petani itu tercapai, harga di eceran tertinggi yang dinikmati oleh 280 juta ini penduduk Indonesia itu juga bisa terjaga. Baik. Nah, khusus untuk beras memang demikian adanya, jadi harus kita jaga sama-sama Mbak Rati. Baik, masih menarik sekali Bapak-Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi Anda menyaksikan Polri Presisi. Pemirsa, Satgas Pangan Polri ini berhasil membongkar kasus beras tidak sesuai standar. Dari sisi Pak Helvi, dari kasus ini sebenarnya bagaimana Satgas Pangan Polri melihat kerugian yang ditimbulkan tidak hanya kepada masyarakat, tapi kerugian atau potensi kerugian negara? Perlu kami sampaikan dari hasil penyidikan kita, kan kita disampaikan bahwa produksinya, hasilnya ternyata medium. Ya. Dia jual dengan harga premium.
HET saja kita mengacu di HET 12.500 untuk medium. Untuk premium 14.900. Kan itu ya. Ada gap Selisihnya gitu ya, ada gap 2.400. Artinya masyarakat dirugikan udah pasti. Iya. Yang harusnya saya beli dengan harga 12.500 dijual dia beli harus 14.900. ya. Itu baru yang sesuai HET, sementara mereka jual di atas HET. Kan gitu. Lebih dari itu yang kerugian masyarakat. Ya. Kalau mereka per kapita beli 10 kilo misalnya per minggu gitu kan, kalikan 281 juta orang, Iya, bisa berapa banyak itu? itu kan. Potensi kerugian masyarakatnya Betul. besar. Itu satu. Kemudian terkait dengan masalah kerugian negara. Pemerintah ini membuat program subsidi dengan harapan masyarakat bisa membeli beras dengan harga murah. Jadi petani hanya modal tenaga dengan lahan. Subsidi semua dari pemerintah. Semua subsidi. Dari Pupuk dan mulai lain-lain. bibit, pupuk, alsintan, irigasi tersier, obat-obatan, itu semua disubsidi pemerintah. Harapannya kamu saya subsidi supaya nanti nilai jualnya, harga jualnya sesuai dengan HET 12.500. Terjangkau kan dengan masyarakat gitu loh. Dari menengah bawah pun terjangkau. Nah, ini kebalikan. Begitu ini panen bukannya digelontorkan ke masyarakat, tapi diambil oleh pelaku usaha yang besar, penggilingan besar. Akhirnya kan salah subsidi ini. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat jadinya. sasaran. Yang ada sekarang produksinya premium lebih besar dan marginnya juga besar. Lebih di atas HET. Akhirnya kan pemerintah, saya mengeluarkan uang untuk pupuk saja 2024 kemarin 54 triliun. Yo. Untuk tahun ini subsidi untuk pertanian itu kurang lebih 139 triliun. Besar sekali. Sangat Begitu. besar ya Pak ya. Dan ini salah sasaran akhirnya kan. Nah, inilah kerugian negara. Tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak mendapatkan harga beras yang sesuai dengan subsidi, Iya. tapi malah lebih mahal, tidak mahal. tidak dapat kualitas yang sesuai dengan harapan Ya, masyarakat. program akhirnya kan dianggap tidak sesuai tepat sasaran. Negara dirugikan jelas Iya, gitu. iya, iya. Jadi sudah jelas potensi kerugian negara dan juga kerugian yang dialami oleh masyarakat yang sudah membeli beras tidak sesuai dengan standar mutu. Saya mau ke Pak Sam. Pak Sam, pemerintah ini nantinya akan seperti apa? Akankah menghapus produk beras dengan label premium, medium? Kalaupun dihapuskan akan seperti apa nantinya? Ya itu sebenarnya lebih kepada nanti kepada pasca panen ya, pada perusahaan. Tapi bagi kami yang penting harga pembelian pemerintah yang minimum itu bisa tercapai. Jadi petani yang tadi walaupun sudah mendapatkan banyak subsidi dari pemerintah, tetap mendapatkan margin yang cukup, sehingga harga jualnya akan ya tetap rendah, bisa terjangkau. Nah ini tinggal masalahnya di situ. Nah mudah-mudahan hari ini ya, tepat bertepatan dengan kita bincang-bincang ini akan ada rakor. Nah ini nanti Pak Arief juga dengan Pak Helvi akan ikut. Mungkin Pak Arief yang lebih cocok jawabnya ini. Harus di-spill begitu ya. Iya. Kira-kira bagaimana mungkin sedikit mengenai rakor yang disinggung oleh Pak Sam? Ya prinsipnya kewajaran harga ya. Kita nggak bisa bilang harus murah di petani, harus murah di penggiling padi, enggak. Jadi kewajaran harga. Sehingga kita itu memiliki cost structure. Jadi Badan Pangan Nasional dalam ini punya tugas ya mengenai perumusan-perumusan ini. Tetap setelah dirumuskan kita akan bicarakan dalam rakortas. Di situ akan komplit dipimpin oleh Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Biasanya akan ada Menteri Pertanian, ada Kepala Badan Pangan, ada Satgas Pangan. Itu akan ada semua di situ. Kementerian Perdagangan, Semua ya. stakeholder. Kementerian Keuangan juga akan ada di situ gitu ya. Itu untuk menentukan ya. Dari proposal A, B, C, D ini mana yang paling visible? Yang paling visible itu maksudnya harga di tingkat petani itu dengan sudah di lock 6.500 minimal. Ya. Ya, kemudian berapa di penggilingan padi seperti yang Pak Helvi tadi sampaikan. Marginnya udah cukup dong, jangan ditambahin lagi dengan mengurangi atau menambah broken gitu ya. Udah cukup dong, mengurangi, apalagi mengurangi timbangan. Itu apa aja kalau itu masuk neraka jahanam lah itu udah. Nggak boleh itu udah. Ya, tapi ini akan ada harga yang wajar ya antara hulu sampai dengan hilir. Apabila memang dirasakan harga beras medium hari ini 12.500 terlalu rendah, karena setting ini kan dulu harganya dari harga gabah 6.000. Kemarin kan ada kenaikan harga gabah perintah presiden. Maka harga beras mediumnya yang perlu disesuaikan. Kalau premium masih question mark gitu ya, antara iya dan tidak gitu ya. Karena tadi pelakunya apa semua itu memang middle up penggilingnya gitu ya. Dan nanti akan ada penambahan mengenai beras khusus ya.
Beras khusus itu misalnya beras untuk kesehatan, kemudian beras hitam, beras merah yang high fiber, Baik. kemudian Tertentu. indeks geografis, Glikemik juga. kemudian satu indikasi geografis, indeks glikemik misalnya untuk gula rendah supaya badannya kayak Pak Helvi bagus terus gitu ya. Itu yang mahal. Baik. Jadi, Nah, beras yang biasa yang kita ini kan harusnya nggak terlalu gitu ya. Sehingga ini yang sedang dipikirkan. nah, itu yang sedang dipikirkan dan digodok dan Dan direncanakan akan diputuskan secara- hari ini, Dan insya akan diputuskan hari ini. Pak Helvi, kalau berbicara mengenai kasus beras oplosan ini, bagaimana Polri memastikan stabilitas keamanan nasional tidak akan terpengaruh dengan kasus ini? Ya, yang jelas apa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang nakal ini kan tentunya akan berdampak negatif ya kan kepada masyarakat, khususnya terkait masalah kepercayaan publik terhadap pangan nasional. Nah, ini yang harus diperbaiki kan, itu loh. Makanya dengan melakukan tindakan berkolaborasi kita Polri dengan stakeholder maupun kementerian terkait ini, saya kira upaya yang efektif menurut saya. Dan yang kedua terkait dengan keamanan nasional, ini dampaknya terkait masalah kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi ya. Ya, dan ini berdampak negatif terkait masalah inflasi. Kalau harga yang tadinya harusnya medium dia jual dengan harga premium, terjadi kenaikan dan ini di sektor pangan menjadi masalah nanti. Gitu loh. Makanya kita harus bisa mengendalikan hal tersebut supaya kepercayaan publik terhadap sektor pangan bisa terjaga. Kira-kira upaya apa saja yang dilakukan? Apakah memang di seluruh daerah di Indonesia nantinya, Pak? Ya, kita Polri sudah tadi malam pun kita sudah menerbitkan surat telegram dari Bapak Kapolri untuk memastikan bahwa pangan kita khususnya beras ini tergelar semuanya di retail modern maupun tradisional. Tidak boleh ada penimbunan. Ya, barang kalau masih ada yang di gudang yang belum terdistribusi atau kemarin ada yang menarik dari retail, nah, kita sudah perintahkan diberikan waktu 2 hari. 2 hari? 2 hari tidak didistribusikan ke retail modern tradisional. Kita akan lakukan penegakan hukum dengan fakta-fakta yang ada, ya, melanggar pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan terkait masalah penimbunan. Ini kita pastikan 2 hari setelah hari ini akan dilakukan penindakan kalau masih melakukan penimbunan di gudang-gudang. Nah, jangan main-main karena memang ancaman pidana yang nantinya bisa menjerat para pelaku. Tapi berbicara mengenai masyarakat, mungkin dari Bapak-Bapak juga bisa memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat terkait masih adanya beras oplosan di Indonesia. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi Anda menyaksikan Polri Presisi. Pak Helvi, kalau sebelum bagaimana edukasi untuk masyarakat, himbauan kepada masyarakat, mungkin sedikit informasi terkait tadi kan dikatakan bahwa barang bukti 200 ton ya, 200 ton beserta cuka mesin yang sudah diamankan pihak kepolisian. Nantinya juga masihkah bisa untuk para produsen itu memproduksi berasnya? Ya, kami sudah setiap rilis menyampaikan ke publik, ya kan, khususnya para pelaku usaha yang barang bukti mesinnya itu disita oleh penyidik. Kita minta supaya mereka tetap produksi. Masih bisa produksi berarti Masih ya? bisa digunakan untuk produksi. Dengan catatan itu tadi, harus diproduksi sesuai dengan komposisi yang mereka tempelkan di labelnya. Ya kan, kalau kecuali itu beras curah ya silakan saja. Itu beda lagi ya Pak Beda ya? lagi ceritanya. Tapi yang penting harus tetap bisa digunakan supaya kita bisa menjaga ketersediaan stok barang yang ada dia. Baik. Pak Helvi, juga masyarakat mungkin bisa proaktif juga nantinya mungkin menemukan atau ada masyarakat yang mencurigakan atau menemukan ada indikasi dari beras oplosan di lingkungan mereka. Harus seperti apa ini mereka, Pak? Yang jelas harus segera lapor. Termasuk kepada, menjadi korban dari beras oplosan ini? Termasuk korban, para korban yang merasa dizolimin dengan komposisi atau isinya tidak sesuai dengan komposisi yang harusnya. Melapor ke kepolisian terdekat, di sana ada Satgas Pangan Daerah, di Polda, Polres, Polsek. Silahkan membuat laporan, syukur-syukur bisa dilampirkan foto, video, lokasi yang bersangkutan, supaya cepat kita melakukan tindakan. Jadi di memang lapangan. artinya Polri benar-benar bersungguh-sungguh Ya. dalam memberantas beras oplosan ini ya Pak ya? Oke, saya bergeser, kalau berbicara mengenai kategori dari beras oplosan sendiri Pak Sam,
ini beras oplosan manakah yang sebenarnya bisa membahayakan masyarakat, atau sebenarnya beras oplosan ini tidak ada beras yang ada kandungan-kandungan kimia yang bisa berbahaya untuk masyarakat? Sebenarnya mungkin kita harus kurangi istilah beras oplosan nih, Mbak. Ya. Supaya masyarakat nggak bingung. Kita beras yang tidak sesuai standarnya. Tidak sesuai standar ya. Kan kita punya SNI-nya nih, misalnya ini justru per badan nih. Ya Pak, tahun nomor 2 tahun 2023 nih. Derajat sosohnya minimal 95%, kemudian kadar air maksimum 14%, beras kepalanya kalau yang premium tuh minimal 80%, medium 75% ya. Artinya beras patahnya yang medium maksimum 25%. Kemudian yang premium ya 15%. Dan seterusnya ini ada. Itu sebenarnya lebih kepada kuantitas sampai saat ini ya. Belum kita masuki tadi yang kualitas. Nah, jadi itu penuhi aja dulu standarnya itu supaya petani yang sudah memproduksi susah payah ini juga bisa menikmati harga yang bagus, nanti juga konsumen juga bisa menikmati harga yang bagus dengan kualitas kuantitas yang sesuai gitu, Mbak. Pak Arief, bagaimana memastikan, kan masyarakat juga bingung ya Pak, memastikan sebenarnya ini berasnya sesuai dengan standar mutu atau enggak? Karena kan memang harus ada uji lab, kita nggak bisa secara kasat mata memilih bagaimana itu beras yang benar-benar sesuai standar mutu atau enggak. Nah, ini edukasi untuk masyarakat dari Pak Arief agar masyarakat tidak tertipu membeli beras yang tidak sesuai standar mutu. Ya tentunya nanti kita akan sedikit campaign lah ya mengenai standar mutu beras. Tadi Pak Sam sudah menyampaikan ada peraturan Badan nomor 2 tahun 2023 mengenai klasifikasi beras premium, beras medium, satu lagi adalah beras khusus. Itu mungkin nanti akan kita campaignkan kembali sehingga masyarakat paham. Kemudian yang kedua tadi, kalau beras itu sudah di packaging, seharusnya itulah jaminan mutu dari dari produsen kepada konsumen. Karena tidak mungkin saya punya brand, kemudian saya menjatuhkan brand saya sendiri. Apalagi brand itu dibangun nggak setahun 2 tahun gitu ya. Jadi, nah sebenarnya ini Pak Helvi ini udah mengingatkan sebenarnya kepada pabrikan. Kita waktu itu diskusi dengan Pak Menteri Pertanian, diberi peringatan untuk 2 minggu untuk memperbaiki. Dan itu benar-benar dijalankan oleh Pak Helvi 2 minggu tidak ada kegiatan apa-apa. Setelah 2 minggu baru Pak Helvi masuk dan masih ditemukan demikian, sehingga ini perlu ada koreksi. Cuma saya dalam forum yang baik ini saya mungkin memohon kepada Pak Jenderal Helvi setelah ini bagaimanapun juga ya kita harus bisa memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha perberasan karena mereka ini sekarang itu antara hak sama batil itu dicampur-campur. Jadi seolah-olah polisi itu masuk enggak, sebenarnya Pak Helvi ini masuk ya memang untuk memperbaiki yang nggak benar. Ya jadi karena nggak benar ini ya nggak benar nyampur-nyampur. Jadi seolah-olah semua disamaratakan padahal enggak. Ya. Jadi yang pertama apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Helvi tadi ultimum remedium itu sudah dilakukan. Ya, jadi penindakan itu terakhir. Semuanya sudah dikomunikasikan. Jadi ini saya menghimbau semua teman-teman penggilingan padi yang ada di Indonesia ya, bahwa apa yang dikerjakan Pak Helvi itu sudah on track gitu ya. Yang kedua, pelaku usaha sekarang diminta untuk melakukan kembali kegiatannya seperti biasa. Tetapi harus sesuai dengan apa yang dijanjikan di label sesuai dengan standar mutu. Yang berikutnya lagi selain intervensi pemerintah, jadi pada saat hari ini Pak Sam tadi sampaikan pemerintah melakukan intervensi perberasan hari ini untuk menyeimbangkan pasokan dan juga harga, maka jalur distribusi atau tata niaga yang ada hari ini di perberasan itu akan kita kembalikan lagi. Karena tidak mungkin semua kegiatan ini hanya dilakukan oleh pemerintah. Tentunya di sini kan misalnya kita bicara saudara saya di Pasar Beras Cipinang, di situ ada kuli angkut yang jumlahnya 2.000 lebih. Kemudian ada, nah ini semua truk, tracking, ekonominya jadi agak stop gitu ya. Nah tetapi setelah ini Jenderal Helvi juga sudah menjamin asal sesuai dengan mutunya nggak apa-apa, no worries gitu. Iya. Pak Helvi mungkin terakhir, sinergitas apa yang dilakukan oleh Polri dan juga semua stakeholder dan juga himbauan kepada masyarakat seperti apa Pak Helvi? Baik, terima kasih. Yang jelas kita tetap konsisten Satgas Pangan, kolaborasi dengan kementerian lembaga, kita tidak bergerak sendiri. Karena lebih mengedepankan preemptif, preventif, represi belakangan, ya kan. Yang penting apa yang disepakati oleh pemerintah, masyarakat, pelaku usaha ya kita taati, gitu. Dan kami minta supaya seluruh pelaku usaha mengikuti lah ya, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena itu sudah dikaji bersama-sama juga pada saat pengkajian.
Iya. Peraturan Bappenas itu melibatkan seluruh Stakeholder. Stakeholder, ya. Bukan cuma Bappenas saja, Iya. kita hadir, pelaku usaha hadir, artinya sudah disepakati. Ya tolong diikuti kan Iya. gitu. Iya. Oke. Dari sisi Kementerian Pertanian, mungkin himbauannya seperti apa agar masyarakat mungkin melapor nantinya atau masyarakat juga ikut proaktif terhadap kasus beras oplosan ini? Iya, artinya ini petani kita semua udah berjuang untuk menyiapkan stok pangan yang cukup untuk negara ini ya. Alhamdulillah tahun ini bahkan dari USDA dari Amerika mengatakan kita produksi tahun ini 34,5, FAO bahkan 35,2 dan seterusnya. Artinya kita cukup. Nah, oleh karena itu karena di hulunya udah cukup, mari sama-sama kita jaga semua sampai ke konsumennya. Ya. Ya, sampai ke konsumennya harus kita jaga sama-sama. Dan sebenarnya sesederhana seperti Polri di lalu lintas ya. Kalau setiap orang mengetahui yang naik motor, yang naik sepeda, mobil, semua aturan ikut, nggak harus ada polisi di situ, kita akan aman jalannya gitu. Itulah harapan ke depan lah. Pak Arief, sinergitas yang dilakukan nantinya dengan Polri, pastinya juga dengan Kementerian Pertanian, seperti apa? Ya, saya mau ucapkan terima kasih dulu yang satu buat petani di Indonesia, karena apapun kondisinya, saudara-saudara kita petani ini sampai sekarang luar biasa gitu. Yang kedua, sinergitas antara kementerian lembaga ini sangat solid. Ya. Jadi tentunya dipimpin oleh Pak Menko Pangan, ya, kita semua berada dalam koordinasi beliau, dan hari ini memang terbukti ya. Jadi beberapa komoditas kita kan sudah sufficient, ya. Jadi jangan hanya fokus di beras nih. Sekarang kita harus mengapresiasi telur kita sufficient, ayam, kemudian hortikultura kita tuh sufficient. Nah, mohon media juga menyampaikan bahwa kondisi kita hari ini itu pangan baik ya. Sehingga apa yang Pak Presiden cita-citakan dalam Asta Cita ya, dan perintah kepada kita semua, kita bisa eksekusi. Tentunya Jenderal Helvi dengan kegiatannya, Pak Sam di Kementan, saya di Badan Pangan Nasional, kita semua stakeholders di pangan ini luar biasa ya. Terima kasih. Sinergitasnya luar biasa sekali. Saya mau terima kasih ya. Pak Helvi, nantinya masyarakat mungkin bisa dihimbau sekali lagi untuk masyarakat yang mengetahui atau ingin melapor terkait adanya kasus beras yang tidak sesuai standar mutu ini, atau mencegah, seperti apa Pak himbauan untuk masyarakat? Baik, yang pertama kepada masyarakat supaya dalam membeli beras betul-betul lebih cermat lagi, lebih teliti. Silakan dicek apakah ini sesuai atau tidak dengan komposisinya, takarannya, ya, tidak merugikan masyarakat itu sendiri. Kemudian apabila menemukan ada yang salah, tidak sesuai, silakan segera lapor, ya. Cantumkan sekalian mungkin dengan video maupun foto-fotonya, lokasinya, sampaikan kepada kepolisian terdekat, dan pastikan kita akan melakukan tindakan kepada yang bersangkutan. Dan berarti memang juga nantinya tetap akan terus dikembangkan dari para tersangka yang sudah diamankan dan yang sebagainya, Pak? Betul. Karena kita ada pasal-pasal yang dipersangkakan termasuk TPPU ya. Kalau memang dia melakukan tindakan itu untuk membesarkan perusahaannya dan ada kaitannya dengan itu, tentunya pasti akan kita tindak lanjuti. Oke. Terakhir Pak Sam, himbauan dari Kementerian Pertanian seperti apa? Iya, beras ini adalah makanan pokok kita semua. Oleh karena itu kita harus jaga bersama. Saya setuju dengan Pak Arief. Alhamdulillah saat ini kerjasama antara kementerian, lembaga, termasuk kepolisian luar biasa. Dengan TNI juga di lapangan luar biasa. Oleh karena itu jaga semua supaya beras ini stabil, bisa petani bahagia, konsumen juga bahagia. Pak Arief, terakhir himbauan kepada masyarakat? Ya, sebelum ke situ saya mau mengapresiasi juga terima kasih kita kepada saudara-saudara kita di Komisi 4 ya, dipimpin oleh Bu Titi. Itu juga berulang-ulang ya bersama kita semua. Jadi saya sebelum kesini pun kemarin ke beberapa tempat ya, ke Makassar segala, ini semua untuk memastikan bahwa pangan kita itu baik ya. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat ya, masyarakat tetap seperti biasa, tidak perlu panic buying. Karena kalau Mbak Rati biasanya sudah ada 5 kilo atau 10 kilo di rumah, nggak usah beli 30-40 kilo. Karena ya. berapapun kalau itu diserap, ya kita nggak belanja bijak, apapun yang diras itu pasti akan kurang. Sehingga saya minta kita belanja bijak, dan sekali lagi Pak Jenderal Helvi, saya terima kasih dengan ini, mudah-mudahan harga bisa kembali baik, kemudian produksi teman-teman juga kita berikan rasa aman sampai di mulai dari pengambilan stok sampai dengan pasar, pasar induk, pasar
tradisional, pasar modern itu semua Oke. bisa tetap ya merasa aman gitu. Aman, harapannya Didampingi seperti itu oleh ya. Pak Helvi tentunya. Ya, kita berikan makasih, Pak Helvi. apresiasi kepada Polri yang juga dengan Satgas Pangannya ini sudah memberantas Ya. dari kasus beras yang tidak sesuai standar mutu. Tidak hanya Polri bekerja sendiri, tapi dengan semua stakeholder, jadi membuat rasa aman dan juga nyaman kepada masyarakat. Dan masyarakat juga diharap untuk proaktif dan juga bisa mawas diri sehingga tidak tertipu dengan adanya beras yang tidak sesuai standar mutu. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir. Terima kasih banyak kepada Brigjen Pol Helvi Assegaf, kemudian juga Pak Arief Prasetyo Adi dan juga Pak Sam Herodian sudah hadir Sama-sama, Mbak. Ya. pada Terima pagi hari kasih. ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, akhir kata kita juga harus menutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan Polri Presisi. Saya Kaparatik Suma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Helvi.